Setelah sampai di pinggir pagar, rupanya gadis ini langsung terjun ke bawah. Kala itu saya berteriak, "Mbak, jangan Mbak, jangan lakukan itu," kata saya kan begitu. Karena dalam pikiran saya, itu orang mau bunuh diri, loncat. Saya langsung lari, mau menghampiri gadis tersebut kan, mau saya pegang supaya dia tidak terjun. Baru saya berdiri, satu langkah saya mau lari menuju gadis tersebut. Saat itu juga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Cokro. Kali ini Mas Cokro punya sebuah cerita yang tentunya menarik untuk sahabat-sahabat semua. Di mana cerita ini saya sendiri yang mengalaminya. Pengalaman ini saya dapat ketika saya menginap di sebuah hotel selama 3 hari. Dan selama 3 hari, pada malam pertama, malam kedua, malam ketiga, saya itu selalu diganggu oleh sosok-sosok astral yang membuat saya teringat sampai sekarang. Tapi sebelum melanjutkan cerita, jangan lupa sahabat-sahabat semua untuk subscribe, like, and comment di channel ini tentunya. Bagi sahabat-sahabat yang sudah subscribe, Mas Cokro ucapkan terima kasih. Oke, kita lanjut saja ceritanya. Berawal dari saya waktu itu mendapatkan job dari sebuah instansi, dan kala itu saya harus mengikuti pelatihan selama 3 hari di hotel. Ketika hari pertama harus check in, di situ kan terjadwal check in sekitar jam 3 sore sampai jam 9 malam. Ketika saya sampai di hotel, kala itu saya langsung ke resepsionis menanyakan tentang kegiatan yang mau saya ikutin. Saya melihat daftar di resepsionis itu, saya datang paling pertama kali dari semua peserta. Setelah itu saya datang dan check-in pukul 5 sore. Sedangkan memang jadwalnya itu dari mulai jam 3 sampai jam 9 malam. Setelah saya check-in dan saya diberikan kunci kamar, saya lihat kamar nomor 301. Langsung saya bergemas, barang-barang saya ambil, saya naik ke lantai 3. Kala itu saya cari nomor 301. Kebetulan letak kamar saya itu di depan, berhadapan dengan tangga untuk evakuasi 301 itu. Setelah saya mendapatkan kamar, saya lihat benar kamarnya pas. Setelah itu saya masuk beristirahat hingga menjelang maghrib datang. Ketika saya sholat sedang ruku, tiba-tiba tas saya yang saya letakkan di atas meja, berada di belakang saya mejanya. Begitu saya ruku, tas itu terjatuh. Waktu itu saya tidak punya pikiran yang aneh-aneh. Dalam pikiran saya ketika itu, mungkin saya meletakkan tasnya agak terlalu ke pinggir, sehingga sampai selesai sholat saya ambil tas itu, saya taruh lagi di atas meja. Ketika saya rebahan di dalam kamar hotel sambil menunggu teman saya merasakan itu ada seseorang yang memperhatikan di balik tirai jendela di kamar hotel saya. Nah, saya cuma melirik saja sambil bermain HP. Sesekali saya melirik ke arah tirai tersebut. Dan saat saya menoleh lagi ke arah tirai tersebut, bayangan berkelebat di balik tirai tersebut. Sontak saya kaget. Saat itu juga saya saking penasarannya,
Saya turun dari ranjang hotel, saya berjalan pelan-pelan menuju ke arah tirai tersebut. Saya penasaran, mau saya buka ini orang atau apa, karena seperti memperhatikan terus ini. Seperti memperhatikan saya. Saya berjalan pelan-pelan, mau saya singkap semua tirai tersebut. Tok. Setelah saya tidak jadi membuka tirai, saya menuju pintu untuk melihat siapa yang menutup pintu. Setelah saya buka pintu, alhamdulillah, ternyata teman yang satu kamar dengan saya. Perasaan saya saat itu agak sedikit lega karena saya mempunyai teman. Dari tadinya merasa tegang di dalam kamar hotel sendirian, kala itu saya merasa lega. Akhirnya teman saya masuk dan beristirahat. Pada saat malam berikutnya, saya dan teman saya baru pulang dari luar melihat suasana kota pada malam hari. Itu sekitar setengah 12 malam. Kami masuk kamar hotel. Karena sudah agak malam, kami langsung mau beristirahat. Pun sama, ketika saya sedang beristirahat, saat itu saya mendengar langkah-langkah sepatu di lorong hotel. Tok, seperti orang berjalan. Persis seperti orang berjalan. Tapi memang suara itu enggak begitu jelas, cuman samar-samar, tok. Nah, selain dengan suara-suara tersebut, suara sepatu, ada suara seolah-olah anak kecil itu tertawa, gitu, sedang bermain. Saya penasaran ketika saya bertanya dengan teman saya, kok dia tidak mendengar. Saya berjalan menuju pintu, saya intip dari lubang pintu, kan ada tempat lubangnya itu, saya intip. Penasaran, kosong, tidak ada orang berlalu lalang di lorong tersebut. Setelah itu saya balik lagi, sudahlah, masa bodoh lah. Di saat mau tidur, tapi saya belum begitu lelap waktu itu tidur. Nah, tiba-tiba shower di kamar mandi itu nyala, cocok, airnya nyala. Saya lihat teman saya di sebelah saya itu dia sudah tidur. Akhirnya saya bangun, saya masuk ke kamar mandi, saya matiin. Waktu itu pun saya tidak berpikiran yang aneh-aneh tentang hal tersebut. Saya waktu itu hanya berpikir mungkin teman saya itu habis dari kamar mandi, dia lupa mematikan shower untuk mandi itu kan di dalam kamar itu. Akhirnya saya matikan. Nah, setelah saya matikan, saya kembali tidur sampai pagi hari, dan keesokan harinya kegiatan seperti biasa. Tapi di malam terakhir saya menginap di dalam hotel ini, peristiwa yang membuat saya ini selalu teringat akan peristiwa tersebut, seperti nyata, selalu teringat. Rasa itu bercampur bau antara sedih, haru, ngeri, merinding, dan lain sebagainya, karena ini luar biasa. Waktu itu setelah selesai pelatihan, kami makan malam bersama teman-teman itu sekitar pukul 9 malam makan malamnya. Setelah habis makan malam, kami berdua dengan teman saya naik di atas. Itu kan di atas hotel paling atas itu kan dijadikan taman-taman tuh untuk nongkrong-nongkrong. Nah, kami nongkrong di situ berdua dengan teman saya kan. Ramean sih waktu itu. Cuma satu persatu mereka turun ke kamar masing-masing untuk istirahat karena waktu itu sudah menunjukkan pukul hampir 11 malam. Teman saya mendekatin saya, bilang, "Mas, sudah mau turun belum ke kamar?" Kata saya, "Belum." "Kenapa, Mas?" "Kalau belum, ini kunci. Saya mau turun sebentar, mau keluar, mau cari rokok," kata teman saya kan. "Oh ya sudah." Akhirnya kunci dikasih ke saya kan. Teman saya turun untuk mencari rokok, sehingganya di situ tinggal saya sendirian di pojokan itu kan, duduk, saya duduk. Ketika saya asik memperhatikan suasana malam di kota tersebut, di atas hotel, dari atas hotel itu, tiba-tiba dari arah toilet agak jauh lah,
Itu kan ada toilet tuh, di atas itu ada toilet, selain dibikin taman tuh ada toilet di situ. Muncul sesosok gadis cantik, pakai bajunya itu seperti baju gaun pengantin, persis seperti gaun pengantin. Dari arah toilet berjalan pelan-pelan. Nah, saat itu si gadis itu sempat menoleh ke arah saya, menengok ke arah saya. Kaget saya kan, tapi cantik, luar biasa cantiknya. Saya perhatikan terus, saya seperti terpukau waktu itu. Dia berjalan pelan-pelan menuju pinggir pagar di atas hotel tersebut. Saya waktu itu hanya bisa terdiam memperhatikan gadis tersebut. Saya terdiam, saya perhatikan gadis tersebut. Dia berjalan pelan-pelan kan, berjalan, tapi saya berpikir kok gadis ini berjalan ke arah pinggir pagar. Nah, setelah sampai di pinggir pagar, rupanya gadis ini langsung terjun ke bawah. Kala itu saya berteriak, "Mbak, jangan Mbak, jangan tanggung itu," kata saya kan begitu. Karena dalam pikiran saya itu orang mau bunuh diri, loncat. Saya langsung lari, mau menghampiri gadis tersebut kan, mau saya pegang supaya dia tidak terjun. Baru saya berdiri, satu langkah saya mau lari menuju gadis tersebut. Saat itu juga saya mendengar tertawa yang ngakak, tertawa ngikik. Dan tiba-tiba ada bayangan melayang sambil di pinggir-pinggir pagar itu, melayang sambil tertawa. Akhirnya setelah saya sadar itu adalah bukan manusia, saya langsung turun menuju kamar dan langsung di dalam kamar tidur. Malam itu saya tidur sendirian di malam ketiga itu. Teman saya tidur di kamar yang lain, tempat temannya. Ketika saya tidur bahan kembali di situ, di pojok ruangan kan ada kursi tuh, tempat duduk. Nah, saya melihat sosok wanita tersebut yang tadi terjun dari atas hotel itu duduk di kursi tersebut. Pakaiannya, wajahnya sama seperti yang saya lihat ketika dia terjun dari atas hotel tersebut. Dia duduk sambil melihat saya, dan karena itu saya seperti ikut merasakan apa yang dirasakan oleh wanita tersebut. Ini sebenarnya benar apa enggak? Kok tiba-tiba di dalam kamar saya ada wanita cantik memakai gaun pengantin? Itu ada di kamar saya. Pokoknya wajah yang begitu sedih di raut mukanya. Nah, sesaat kemudian gadis tersebut berdiri menghampiri saya, berjalan pelan-pelan menghampiri saya. Di antara rasa penasaran, takut, dan lain sebagainya, itu bergelayut dalam hati saya. Semakin dia mendekat, mendekati saya. Dia mengulurkan tangannya seperti mau meraih tangan saya. Saya kaget. Rupanya saya terbangun dari tidur itu ada dalam mimpi. Tapi mimpi itu seperti nyata, dan bahkan yang hadir dalam mimpi tersebut itu sama sosok yang saya lihat ketika saya berada di atas hotel tersebut. Saya terbangun, kala itu langsung saya mendengar sayup-sayup ada suara adzan subuh. Dalam hati saya, rupanya cuma sekedar mimpi. Tapi mimpi itu sangat-sangat mengganggu pikiran saya karena seolah-olah seperti nyata. Nah, ketika terdengar suara adzan subuh, akhirnya saya bangun, terus saya ngambil air wudhu di dalam kamar. Saya berusaha menepis dan menghilangkan semua perasaan-perasaan yang ada dalam pikiran saya. Akhirnya setelah mengambil air wudhu, saya sholat untuk menenangkan diri saya. Nah, itu tadi sahabat-sahabat cerita saya yang saya alami sendiri kala itu, dan peristiwa itu pun sampai sekarang masih selalu teringat dan seperti nyata dalam ingatan saya, dalam pikiran saya. Dan sampai sekarang itu masih seperti menjadi misteri dalam pikiran saya.
seolah ada sesuatu permasalahan yang belum terpecahkan. Terima kasih telah menyimak cerita saya sampai akhir. Sahabat-sahabat semua, mudah-mudahan sahabat-sahabat semua selalu berbahagia dan tentunya selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.